Anak merupakan generasi baru yang akan menjadi penerus cita-cita. Seorang anak dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Namun, dalam proses kelahiran seorang anak, tidak semua anak dilahirkan dalam keadaan normal dan memiliki keterbatasan fisik atau cacat. Menurut Infodatin Kementerian Kesehatan tahun 2014, anak penyandang cacat adalah setiap anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Anak dengan kecacatan tertentu cenderung mengalami hambatan dalam beradaptasi, berkomunikasi, belajar, dan kekurangan kepercayaan diri. Salah satu keterbatasan fisik yang dialami seorang anak yaitu tunanetra. Tunanetra atau kebutaan merupakan suatu kondisi gangguan penglihatan pada seseorang yang tingkat gangguannya dapat berupa buta total dan buta yang masih mempunyai sisa penglihatan. Menurut WHO pada tahun 2000, Indonesia menempati prevalensi kebutaan tertinggi, yaitu 1,5% dari jumlah seluruh penduduk atau sejumlah 2.948.761 jiwa. Melalui hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dapat diketahui persentase disabilitas pada anak usia 5 sampai dengan 17 tahun mencapai angka 3,3%. Sedangkan pada dewasa usia 18 sampai dengan 24 tahun mencapai angka 21,1%. Keterbatasan fisik yang dialami oleh tunanetra dapat menimbulkan masalah. Masalah tersebut timbul karena pada anak penyandang tunanetra mengalami perkembangan motorik yang cenderung lambat. Salah satu masalah yang dialami oleh anak tunanetra yaitu masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering terabaikan. Masalah ini terjadi karena tingkat pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak penyandang tunanetra yang cukup rendah. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan pemrosesan informasi kognitif yang rendah pula. Direktorat Bina Kesehatan Anak dalam Ulia 2014 menyatakan bahwa penyandang tunanetra memiliki kepekaan indera pendengaran dan perabaan yang lebih baik dibandingkan dengan anak normal, serta sering melakukan perilaku stereotip seperti menggosok-gosokkan mata dan meraba-raba sekelilingnya. Kondisi tersebut menjadikan pelaksana berupaya untuk dapat membantu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut terhadap anak tunanetra dengan braille audio taktil. Sehingga edukasi yang diberikan mudah diterima dan diharapkan efektif meningkatkan kebersihan gigi dan mulut penyandang tunanetra. Braille merupakan media membaca dan menulis yang lazim digunakan pada anak tunanetra yang memiliki hambatan dalam membaca dan menulis dengan tulisan awas. Braille dibaca dengan menggerakkan ujung jari dari kiri ke kanan dalam bentuk titik-titik yang dapat diterjemahkan ke karakter alfabet. Braille menjadi media utama untuk mendapatkan informasi serta sarana untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan pada pendidikan tunanetra. Sedangkan audio merupakan bunyi atau suara yang didapatkan dari hasil getaran suatu benda. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan dalam bentuk auditif yang hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Dengan adanya masalah mengenai kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut dalam kehidupan sehari-hari pada anak tunanetra, kami berupaya untuk membuat alat edukasi berupa media audio taktil yang dapat diterima oleh indera peraba dan pendengaran pada anak penyandang tunanetra. Media edukasi berupa braille auditory memuat informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut berupa penyebab terjadinya gigi berlubang dan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Buku ini dilengkapi dengan perangkat audio sensor. Pada akhir buku Braille, ditambahkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah diberikan. Jawaban yang tepat akan diberikan melalui media audio untuk memaksimalkan pemahaman pembaca. Jawaban akan diberikan jika pembaca membacakan beberapa kata kunci yang telah diprogram untuk dapat dipahami oleh perangkat sensor suara. Setelah suara dapat dikenali oleh perangkat sensor, maka akan diproses oleh program dan akan memunculkan jawaban berupa audio.